Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alani minas sholihin. Amin. Untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ada di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Pelajaran pertama yang dibahas IPS dengan materi potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraria. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, wilayah perairan negara Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Hal ini menjadikan Indonesia mendapat julukan sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi yang melimpah. Potensi tersebut misalnya pariwisata bahari, minyak bumi, dan sumber daya laut yang melimpah. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut dalam berbagai kegiatan, terutama pada kehidupan ekonomi. Berdasarkan data dari FAQ, Food and Agriculture Organization menyatakan bahwa Indonesia penghasil produk rumput laut dan tuna terbesar di dunia. Indonesia juga penghasil terbesar kedua untuk kepiting dan udang. Beragam produk unggulan perikanan terbesar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produk udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rumput laut banyak dihasilkan di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kawasan penghasil tuna yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Maluku. Julukan lain negara Indonesia selain sebagai negara maritim adalah sebagai negara agraris. Hal ini karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Kehidupan ekonomi negara Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Contoh hasil pertanian dan perkebunan Indonesia antara lain beras, jagung, ketela, kedelai, tebu, kopi, teh, dan kelapa sawit. Potensi agraris Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ketersediaan lahan yang luas, tanah yang subur karena banyak gunung berapi, iklim yang mendukung karena dilintasi oleh garis khatulistiwa, serta tanaman yang unggul. Pelajaran kedua hari ini, PPKN, materi persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan di bidang ekonomi. Cara tersebut diantaranya 1. Menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi dengan cara tidak merendahkan satu dengan lainnya. 2. Bersikap terbuka dengan pelaku ekonomi lainnya dengan tidak mempersalahkan latar belakang mereka. 3. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak berlebihan. 4. Menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lain secara baik dan jujur. Adapun manfaat menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. 1. Kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi secara merata. 2. Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 3. Tersedianya lapangan pekerjaan.
untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dilanjut dengan pelajaran ketiga IPA, materi faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Satu, faktor alam. Faktor alam yang biasanya mengganggu keseimbangan ekosistem adalah bencana alam. Contoh, bencana alam diantaranya banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, tsunami, dan gempa bumi. Bencana alam terjadi secara alami. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem yang akhirnya memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dinamakan faktor aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia yang memengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya A. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar. B. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali. C. Memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi. D. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. E. Pembuangan sampah serta limbah secara sembarangan. Pembahasan materi sudah selesai, sekarang adalah tugas tema. Tugas tema pertama, IPS. Ada 4 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Tugas kedua, PPKN. Ayo, jawablah soal berikut dengan tepat. Tugas ketiga, IPA. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Untuk menjawab soal nomor 2 berdasarkan gambar. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.